Shalom Utentins. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik banget dong, Dok. Yes, pasti luar biasa. By the way Kasin, Iya. gue mau ngomong nih. Gue senang banget hari ini. Kenapa tuh? Soalnya gue bisa ketemu sama teman-teman Utentins Graci, walaupun kita ketemunya lewat media online. Bener banget, Dok. Dan kita harapkan untuk teman-teman semua untuk tetap stay at home and stay safe ya. Yes, betul itu. Stay safe itu penting. Oke, teman-teman semua, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala perlindungan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau melawat kami Tuhan, Kau menjamah setiap kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan. Bapa, berkatilah setiap pujian dan penyembahan yang kami lakukan Tuhan, supaya pujian dan penyembahan ini Tuhan hanya berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sekali lagi lebih sungguh. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Kau beri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari kita sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu malam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes, kita ulangi satu lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Sekali lagi katakan sungguh indah. Sungguh indah, lebih sungguh lagi. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk segala berkat, kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada setiap kami tanpa terkecuali. Dan pada sore hari ini kami akan bersama-sama belajar merenungkan bagian dari firman-Mu. Berkati setiap kami dengan kemampuan untuk kami bisa memahaminya dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa supaya tuntunan Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Shalom anak-anak muda dan juga remaja yang saat ini berada di rumah pastinya ya, berada dimanapun. Dan kalau hari ini kita diberi kesempatan kita bisa beribadah, kita sungguh mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berharap kalian semuanya, anak muda dan remaja, khususnya kaula muda dan remaja GBI Geraci, saat ini tetap dalam keadaan sehat, stay home, stay safe, ya. Kita terus berdoa supaya semuanya baik-baik saja. Harusnya kita saat ini berada di gereja untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi oleh karena wabah yang saat ini sedang melanda, tidak memungkinkan itu semuanya dan menyebabkan kita harus tetap berada di rumah kita masing-masing. Dan bersyukur dengan segala kemajuan teknologi yang ada dan fasilitas yang mungkin terbatas, ya, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya akan mengambil sebuah tema tentang aku lemah, dia kuat. Natsnya terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Kita akan sama-sama membacanya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ya. Nah, ini biasanya menjadi ayat favorit buat orang percaya. Menjadi ayat yang sering kali dijadikan sebagai quotes. Salah satunya saya juga favorit banget dengan ayat ini karena ayat ini sangat luar biasa memberkati. Namun seringkali ada banyak orang yang salah menempatkan ayat ini. Kadang-kadang merasa bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, lalu ketika kita mau melakukan sesuatu, kita dengan yakin pasti kita akan berhasil oleh karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mau ujian, kita mau tes, kita mau bekerja, Tuhan pasti akan membuat saya mendapatkan nilai yang bagus karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sebetulnya kita harus mempelajari dulu latar belakang penulisan surat ini, ya. Jadi surat ini sebetulnya ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Filipi. Jadi Paulus menuliskan surat ini ketika dia dalam penjara. Saat itu dia sedang ada dalam penjara, kaki dan tangannya mungkin dibelenggu gitu. Tapi dia bisa menuliskan ini untuk jemaat di Filipi. Jadi ini ditulis oleh Paulus bukan karena dia ingin melakukan sesuatu kemudian dia bilang Tuhan akan memberikan kekuatan ini kepadaku. Bukan. Tetapi Paulus bukan dalam keadaan kelaparan atau dalam keadaan kesusahan. Dikatakan di ayat yang 11, kalau kita baca dari ayat yang 11 sampai ke-13 kita akan menemukan bahwa Paulus merasakan kecukupan yang luar biasa. Tetapi dia bisa menuliskan ini. Kita akan belajar dulu ayat yang singkat ini, ayat yang ke-13 ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita akan melihat ada beberapa kata yang menarik, ya, ada beberapa kata yang menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Ada apa saja di situ di ayat situ supaya kita bisa melihat dan menempatkan ayat ini pada situasi yang benar.
Tidak salah memang ketika kita akan melakukan sesuatu kita meyakini bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tidak salah. Tetapi kita akan belajar dari ayat yang ini satu persatu. Ada beberapa kata. Yang pertama adalah segala perkara. Apa artinya segala perkara? Segala perkara artinya semuanya. Baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Ya, tidak ada dituliskan di situ segala perkara kecuali kecuali ini dan itu, tidak. Tapi di situ dikatakan segala perkara. Ini menyatakan bahwa segala sesuatu, bukan hanya perkara yang kecil atau perkara yang besar. Itu perlu kita catat. Lalu kita perhatikan juga ada kata kutanggung, menyatakan bahwa ada memiliki kekuatan dari orang yang sedang mengalami masalah itu, diberikan kemampuan untuk bisa menanggung persoalan itu, menanggung permasalahan itu. Kalau kita gabungkan ayat 1 dan 2, maksudnya kita gabungkan poin 1 dan 2, ya, di situ dikatakan segala perkara kutanggung, maka kita akan menyimpulkan bahwa Paulus saat itu memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah, memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Ya. Lalu yang ketiga, hal yang berikutnya yang bisa kita lihat di ayat itu, yang perlu kita perhatikan, ada kata di dalam. Nah, ini penting, di dalam. Di situ dikatakan di dalam. Ini menyatakan bahwa ini merupakan syarat utama untuk kita bisa memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kontrasnya adalah di luar, opositnya adalah di luar, ya. Jadi artinya hanya berada di dalam. Ketika kita berada di dalam apa? Di dalam Tuhan, maka yang bersangkutan, ya, orang tersebut akan dapat menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kekuatan. Jadi mari kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup sebagai anak remaja, sebagai orang muda yang memiliki potensi besar, ya, untuk bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita hidup di dalam Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan supaya kita tetap berada dalam Tuhan. Lalu yang selanjutnya ada kata memberi kekuatan, artinya ada oknum yang memberi kekuatan itu kepada kita. Nah, siapakah yang memberi kekuatan itu? Yaitu Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati, ya, dikatakan di situ memberi kekuatan, menyatakan bahwa ada oknum lain, ya. Allah yang menjadikan sumber kekuatan, dan kekuatan itu diberikan kepada setiap kita yang ada di mana? Di dalam. Ya, pastinya kita semuanya ingin hidup di dalam Tuhan supaya kita bisa memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Baik, lalu apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini setelah kita melihat beberapa poin? Tadi ada poin segala perkara, ada poin kutanggung, ada poin di dalam, dan juga ada poin memberi kekuatan. Rasanya kita perlu melihat bahwa ayat ini tidak main-main. Ayat ini mengajarkan kepada kita ada satu perkara yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Yang kita pelajari dari ayat ini yang pertama adalah bahwa kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, ya, khususnya memiliki banyak keterbatasan. Kita memiliki banyak keterbatasan. Kita bukan Superman atau orang yang bisa melakukan segala hal, yang tidak pernah marah, orang yang tidak pernah tersinggung. Bukan seperti itu. Tetapi kita adalah orang-orang, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah remaja, kita adalah pemuda yang memiliki keterbatasan. Kita memiliki banyak sekali keterbatasan, seperti keterbatasan fisik. Kita memiliki keterbatasan fisik, kita bisa sakit. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita makan pedas aja sedikit aja kita udah sakit. Ya, kita makan makanan yang nggak cocok aja kita bisa sakit, atau kita masuk angin sedikit saja bisa sakit. Ada orang yang memiliki keterbatasan berbeda, tetapi yang jelas bahwa manusia memiliki keterbatasan. Kita juga memiliki keterbatasan mental. Kadang-kadang ketika kita menghadapi satu persoalan atau permasalahan, kita rasanya pengen nyerah. Tuhan, aku gak kuat.
banyak, ini kan sekarang ada musik-musiknya kita belajar online ya. Kita belajar online di rumah nih, anak-anak remaja dan pemuda nih yang kuliah, yang lagi ngadepin skripsi, mengerjakannya di rumah gitu. Rasanya kita, aduh Tuhan aku mau nyerah aja deh, gimana ini? Soalnya banyak banget nih Tuhan, tugasnya banyak banget, nyerah Tuhan. Aku nyerah Tuhan menghadapi ini semua. Kita punya keterbatasan mental. Ya, kita punya keterbatasan mental. Kita nggak sanggup untuk mengatasi itu semuanya. Lalu kita juga punya keterbatasan secara finansial. Kalau duitnya udah habis, kita mulai ketakdir nih. Aduh, duitnya udah habis nih. Udah tinggal sedikit lagi nih. Nggak bisa nih aku belanja ke mall nih. Nggak bisa nih aku beli makanan yang enak-enak nih. Wah, aku nggak bisa traktir teman nih. Kita mempunyai keterbatasan finansial. Kita memiliki keterbatasan secara keuangan. Ya, kita juga kadang-kadang memiliki keterbatasan logika. Ya, keterbatasan logika. Kita mudah stres, galau, diputus pacar, kita langsung galau. Kita langsung sedih berkepanjangan. Boleh sedih nggak sih? Boleh. Sedih boleh, nggak punya uang boleh sedih nggak? Boleh. Diputus pacar tadi boleh sedih? Boleh. Dimarahin orang tua boleh sedih nggak? Boleh. Ya? Boleh. Itu bukti bahwa kita memiliki keterbatasan. Ya, kita memiliki keterbatasan sebagai manusia. Lalu ada banyak keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Apalagi sekarang social distance ya. Wah, kita punya keterbatasan nih. Kita naik mobil aja, padahal kita naik mobil sama kakak kita nih, sama mama papa kita nih. Tapi papa yang nyetir di depan, kita duduk di belakang. Persis seperti kita sedang naik mobil pakai jasa Grab. Kita memiliki keterbatasan, ya, nggak bisa boncengan, kemana-mana mesti pakai masker. Kita memiliki keterbatasan. Tapi saya tidak mengajarkan kita untuk tidak mentaati peraturan pemerintah ya. Kita harus pakai masker, harus social distance, harus tetap kita jaga, ya, harus kita ikutin, ya, harus kita ikutin. Artinya gini, kadang-kadang kita mengeluh dengan keterbatasan yang kita miliki, kita nggak sabar. Kadang-kadang itu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita nggak ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dalam keterbatasan itu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan itu luar biasa, memberikan kekuatan kepada kita yang dahsyat. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Filipi 4 ayat 13 ini? Ya, dikatakan Allah itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Tadi dikatakan kita terbatas, manusia itu terbatas, anak Tuhan itu terbatas. Tapi hebatnya kita memiliki Allah yang kuasanya tidak terbatas. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh Allah. Bahkan dosa pun, dosa kita sudah diselesaikan oleh Allah. Luar biasa bukan? Jadi kita memiliki keterbatasan, tetapi kita bersyukur kita mempunyai Allah yang tidak terbatas kuasanya. Allah sanggup melakukan mujizat. Allah sanggup melakukan kuasanya kepada setiap kita tanpa terkecuali. Asalkan tadi ada syarat, kita ada di dalam Tuhan. Kita ada di dalam Dia. Dan kita menyadari bahwa kita mampu mengatasi itu bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada waktu sedetik pun yang harus kita sadari. Tidak ada waktu sedetik pun ya di mana Allah akan meninggalkan kita. Tidak ada. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ada dikatakan ayat, sekali-kali Allah tidak meninggalkan kita. Lalu tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain yang dikerjakan oleh Allah. Allah itu mengerjakan segala sesuatunya selalu sempurna. Memberikan kesembuhan kepada kita selalu sempurna. Memberikan berkat kepada kita selalu berkat yang sempurna. Hanya saja kadang-kadang kita merasa sebagai orang yang tidak puas, lalu kita ngomel-ngomel, kita menilai Allah sesuka hati kita. Kita menyatakan, wah Allah kita pilih kasih,
Allah kita tidak memperhatikan saya. Allah itu tidak tahu kebutuhan saya. Allah itu tidak tahu persoalan saya. Allah tidak tahu pergumulan yang saya hadapi. Mazmur katakan Allah, Mazmur di Mazmur 139 dikatakan Allah tahu segala pikiran kita. Allah tahu ketika kita duduk, ketika kita berjalan, berdiri, bahkan ketika kita berbaring. Allah tahu. Allah tahu jauh segala pikiran kita, masa depan kita. Allah tahu. Makanya kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang dahsyat, yang melakukan mujizatnya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam ini menjadi syarat, ya, kata di dalam tadi di dalam Filipi 4 ayat 13 ada kata di dalam. Ini menjadi syarat bila kita ingin kuat dan mampu menghadapi berbagai pergumulan. Di luar Dia tidak ada kata kekuatan. Di luar Allah tidak ada kata kekuatan. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Dia pasti ada kekuatan, damai sejahtera dan penyertaan Allah. Mari kita meresponi firman Tuhan pada sore hari ini sebagai sesuatu yang membuat hidup kita harus berubah. Kalau selama ini kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan, kalau selama ini kita merasa kita sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan, putus asa, ingat, ada Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, sanggup menolong kita dan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mari kita belajar untuk berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala masalah yang kita hadapi. Ingat, Tuhan itu tahu segala keperluan kita, segala kebutuhan kita. Dia mau supaya kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya Dialah yang menjadi sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita. Di masa sulit seperti ini, kita mau lari kemana? Kita mau lari kemana? Uang sudah tidak bisa menolong kita. Ada banyak orang kaya yang punya banyak uang kemudian merasa, aduh, ternyata uang juga tidak bisa menolong saya ketika saya sedang menghadapi masalah wabah yang sedang melanda di negeri ini. Mau keluar negeri nggak bisa. Mau pergi ke mall, jalan-jalan nggak bisa. Mau pergi kemana lagi? Mau makan enak, sekarang restoran-restoran sudah mulai membuka service atau pelayanan harus take away, nggak boleh dimakan di situ. Jadi dibawa pulang. Mau nongkrong-nongkrong, anak muda sudah nggak bisa lagi. Jadi apa yang mesti kita andalkan selain dari kekuatan Tuhan? Kita tidak tahu masa depan apa yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita di luar Tuhan, tetapi yang pasti kalau kita di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memegang tangan kita. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmat yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara hidup kita. Asal satu syarat tadi, kita tetap ada di dalam Tuhan. Harus ada satu perubahan dari dalam diri kita untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Mari, waktu Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita berjaga-jaga di dalam hidup ini. Mari kita sama-sama membuka hati kita untuk mengalami perubahan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Hari ini saya pernah menerima, bukan hari ini, beberapa waktu yang lalu saya menerima quotes dari Bapak Gembala kita. Di situ dikatakan Tuhan tidak selalu menjawab doa kita dengan cepat, tetapi Tuhan pasti akan menjawab doa kita dengan tepat. Ingatlah bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Firman Tuhan tadi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku tanpa terkecuali. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada setiap kita. Segala persoalan, segala kesulitan, segala permasalahan kita letakkan di kaki Tuhan.
Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau di dalam hidupku. Aku mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Karena aku tahu kekuatan yang melimpah-limpah akan Tuhan berikan kepadaku. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, seringkali kami merasa bahwa kami mampu menghadapi masalah dan persoalan hidup yang kami hadapi ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak melihat bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa yang sanggup menolong kami. Tuhan, ajar kami untuk terus hidup di dalam Engkau. Terus mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami melihat bahwa kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, memberikan kekuatan yang melimpah-limpah bagi setiap kami. Ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami menghadapi sakit penyakit, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini yang mengajarkan kepada setiap kami untuk menyadari bahwa kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang terus memelihara hidup kami, terus hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hanya di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo teman-teman semuanya, aku percaya ibadah kita pada hari ini pasti sangat memberkati. Tetap nantikan terus ibadah kita di live streaming YouTube di GBI Graci ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita, yaitu dari Youth and Teens. Stay home and stay safe. Tuhan Yesus pasti memberkati.